Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Film pun kemudian memperlihatkan sosok Kiran tengah berjalan menuju ke sebuah rumah sahabatnya yang terletak di kawasan perumahan warga yang sangat kumuh. Di situ banyak orang keheranan melihat sosok Kiran yang sekarang, yang mana sekarang penampilannya itu sudah berubah menjadi sangat menyimpang. Ya. Mbak, iku Kiran sing anak pesantren itu. Lah iya. Saat itu, Kiran menyusuri jalanan dan juga sempat melihat kertas promosi partai politik di mana Pak Alim Suganda akan maju sebagai wali kota yang baru. Di situ, Kiran pun akan datang ke sebuah rumah sahabatnya yang bernama Mbak Ami. Saat itu, terlihat beberapa orang perwakilan dari masjid datang dengan marah-marah menegur Mbak Ami, karena salon miliknya itu dituduh menjadi tempat sarangnya maksiat. Apalagi ada praktek kaum LGBT seperti tokoh Keanu, seorang lanang yang menyerupai perempuan. Pokoknya orang-orang masjid itu memberikan peringatan agar Mbak Ami ini segera menutup salonnya. Jika tidak, maka mereka itu tidak akan segan-segan untuk memberikan pelajaran. Di situ, Kiran pun tidak tega melihat Mbak Ami diperlakukan seperti itu. Kiran pun lalu menyarankan agar Mbak Ami ini pindah tempat tinggal saja. Akan tetapi Mbak Ami ini berkata jika ia sudah nyaman tinggal di situ. Di situ ia pun tidak terlalu mengambil hati dengan cacian dari orang-orang masjid tadi. Sebab sejak dulu ia pun sudah sering dihina seperti itu. Dan supaya tidak bersedih-sedih lagi, Kiran pun lalu mengajak Mbak Ami beserta dengan teman-teman di salonnya untuk pergi dugem bersama. Sementara itu, Kiran ini tinggal sendirian di sebuah apartemen. Dan perlu diketahui jika ternyata Kiran adalah seorang wanita simpanan. Ia dijadikan selingkuhan oleh dosennya sendiri yang bernama Pak Tomo. Ketika itu, Pak Tomo ini datang ke apartemennya untuk menemui Kiran, karena malam kemarin mereka ini tidak bertemu. Lalu Pak Tomo pun mengajak Kiran untuk meminum alkohol bersama. Dan di situ ia pun memasukkan sedikit obat agar Kiran ini menjadi sedikit lebih berbeda. Dan benar saja setelah itu mereka berdua pun langsung melakukan kegiatan bercocok tanam bersama. Orang-orang seperti saya yang ingin dilayani seperti Kemudian Sin pun beralih menceritakan kejadian di masa lalu, di mana saat si Kiran ini belum berubah menjadi muslimah yang solehot. Pada awalnya Kiran itu adalah anak yang sangat baik. Dia seorang muslimah yang sangat taat dan juga fokus kepada kuliahnya. Jadi Kiran ini berasal dari anak yang kurang mampu. Akan tetapi kedua orang tuanya itu selalu bertekad kuat agar Kiran ini dapat kuliah dan juga menyebarkan banyak dakwah. Bapak ibu Kiran bergantung hidup hanya dari uang pensiunan. Akan tetapi bapaknya itu selalu mengirimkan banyak sekali uang untuk biaya hidup kuliah Kiran di kota. Padahal bapaknya sendiri itu butuh banyak biaya untuk berobat kakinya. Bapakmu maksa jalan ke masjid untuk pinjam HP-nya Pak Heru yang ada video call-nya itu loh, Dok. Sini, Bu. Kak. Bapak kangen kamu, Nduk. Bapak kirim uang buat kamu ya. Mboten sah, Pak, mboten sah. Buat beli obat Bapak mawon. Bapak itu lebih ikhlas kalau uangnya buat kamu. Buat dakwah-dakwah kamu. Bapak niki lho, sakit-sakit kok maksa melampah teng masjid. Oh, obatnya Bapak kan kamu, Nduk. Buat dakwah-dakwah kamu. Wis ra usah dipikir. Sekolah Kiran itu lebih penting. Saat dulu di kota Kiran ini hidup sangat irit sebab uang yang dikirim oleh orang tuanya itu selalu mencatat setiap pengeluaran uangnya. Bahkan ia pun juga harus menyewa sebuah kos di dekat salonnya Mbak Ami karena biayanya yang sangat murah. Dan sejak saat itulah Kiran ini jadi kenal dan juga bersahabat dekat dengan Mbak Ami. Namun dulu ia pun selalu terkejut saat melihat banyak sekali laki-laki yang open BO di rumahnya Mbak Ami. Selain aktif menjadi mahasiswi, Kiran ini juga bergabung dengan organisasi Islam Dariah untuk menyebarkan banyak dakwah. Nah, di saat itulah para anggota organisasi ini mengetahui jika Kiran ini menyewa kos di tempat sarangnya maksiat. Di situ, mereka pun berniat membantu Kiran ini agar dapat keluar dari sana. Lalu, Kiran pun dapat sebuah bantuan lain yang mana katanya lebih barokah, yaitu ketua dari organisasi ini yang bernama Abu Darda ingin melamar si Kiran. Di mana jika Kiran ini mau menikah dengan beliau maka hidupnya dapat lebih terjamin. Namun di situ Kiran pun masih berpikir-pikir dulu atas tawaran tersebut. Senengnya ya yang
Sehari-hari, Kiran pun menjalani hidupnya dengan sangat hemat karena uangnya yang diberikan oleh orang tuanya itu sangatlah sedikit. Bahkan Kiran pun selalu menahan rasa laparnya. Suatu hari, Kiran merasa sangat lemas karena belum makan sejak kemarin. Dan tanpa sengaja, di situ ia pun menabrak Pak Tomo, dosen di kampusnya. Di situ Pak Tomo pun melihat wajah Kiran sangatlah pucat. Dan akhirnya Pak Tomo pun langsung mentraktir 1 porsi bakso di kantin kampus. Karena sejak dulu Kiran ini sangat ingin memakan bakso tersebut. Akan tetapi ia selalu menahannya karena tidak punya uang. Dan sejak saat itulah Pak Tomo baru tahu jika Kiran ini kesulitan uang. Di situ Pak Tomo pun tampak tidak tega padahal Kiran ini adalah anak yang sangat cerdas. Setiap makalah yang dibuat olehnya selalu bagus. Pak Tomo pun juga meminta kepada Kiran untuk jangan sungkan untuk meminta traktir kepadanya. Dan di situ ia pun juga ikhlas memberikan makan kepada anak yang sangat pintar. Sementara itu, Abu Darda pun juga terus menghubungi Kiran dan membujuknya agar mau menikah dengannya. Karena jika Kiran bersedia menikah dengannya, maka ia akan juga menafkahi Kiran, beserta juga dengan membantu ekonomi orang tuanya. Kiran pun tentu saja menginginkan hal itu, akan tetapi ia merasa malu menikah saat sedang masa kuliah seperti ini. Abu Darda pun lalu memberikan sebuah usulan jika mereka itu menikah siri saja secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Dan akhirnya Kiran pun setuju untuk nikah siri. Akan tetapi ketika akad nikah akan berlangsung, di situ Kiran pun baru mengetahui jika ternyata Abu Darda ini sudah punya 2 istri. Dan Kiran ini akan dijadikan istri ketiganya. Ustaz Darda sudah punya istri. Kamu yang ketiga. Kemudian pernikahan itu pun dilakukan secara resmi, diakui oleh agama dan juga negara bukan secara nikah siri. Melihat hal itu, Kiran pun tentu saja tidak terima karena Abu Darda ini telah berbohong kepadanya. Di situ, Kiran pun lalu mengatakan secara terang-terangan jika 2 jam yang lalu Abu Darda ini telah menelponnya. Lalu berkata jika pernikahan mereka itu dilakukan secara siri. Akan tetapi Abu Darda ini tidak mengakui hal itu, karena di situ ia tidak mau dianggap mengejar-ngejar Kiran sebagai istrinya. Di situ Abu Darda pun lalu membantahnya jika di situ ia tidak pernah sama sekali menelpon si Kiran. Malahan Abu Darda ini memfitnah Kiran balik jika Kiranlah yang selama ini tergila-gila kepadanya dan ingin sekali dijadikan istri yang ketiga. Sontak saja Kiran pun memberontak atas semua fitnah itu. Ia yang memiliki bukti riwayat telepon dari Abu Darda yang tadi, tapi ia malah yang diusir oleh Abu Darda keluar dari kediamannya. Di situ Abu Darda pun sangat murka karena Kiran ini telah mempermalukan namanya di depan murid-muridnya. Dan semenjak kejadian itu, kehidupan Kiran ini tidak sama lagi. Kiran ini pun sering diteror oleh murid-muridnya dari Abu Darda. Namun beruntung ada orang yang mempergoki mereka, sehingga Kiran pun jadi masih selamat. Selain itu, muncul juga sebuah berita hoax, di mana Kiran difitnah telah merayu Ustadz Darda. Berita itu pun langsung menyebar dengan sangat cepat, sehingga Kiran pun langsung viral, dan mendapatkan image buruk di mata banyak orang. Bahkan berita itu pun sudah dibaca oleh Mbak Ami dan juga para penghuni salon. Kemudian Mbak Ami pun langsung memberikan Kiran sebuah amplop kiriman dari murid-muridnya organisasi Abu Darda, yang isinya itu adalah sebuah ancaman jika Kiran itu akan ditangkap karena telah mempermalukan nama Abu Darda. Mengetahui Kiran dalam keadaan bahaya, Mbak Ami pun tidak tinggal diam. Walaupun ia seorang pelacur, namun Mbak Ami ini memiliki empati yang sangat tinggi. Di situ Mbak Ami pun melindungi Kiran dan menyuruhnya untuk segera bersembunyi di sebuah perumahan yang ada di ujung gang sana. Yang mana rumah itu pun juga milik Mbak Ami juga. Dan di situ Mbak Ami pun juga meminta kepada para penghuni rumah itu untuk menjaga dan juga bersikap baik kepada Kiran. Kalian jangan macem-macem ya, ini anaknya Mbak Ami ya. Kalian harus jagain. Nanti anak baik nih. Dah, hanya di sini aman ya. Aku tinggal ya. Jangan takut. Makasih ya, Mbak. Di keesokan harinya, seseorang pun tiba-tiba saja datang mengetuk pintu kamar Kiran. Dan ternyata itu adalah si Arul. Ia merupakan salah satu anggota organisasi Abu Darda juga. Akan tetapi Arul ini berbeda. Di situ ia tidak berbuat jahat. Justru ia pun datang untuk menolong si Kiran. Ana sangat tahu, tapi Ana nggak sama seperti mereka. Bohong. Demi Allah, Kiran. Kita harus ngobrol.
Arul lalu mengajak Kiran untuk makan. Kemudian di situ ia pun mengatakan bahwa namanya itu menjadi jelek di kalangan mahasiswa junior. Dan juga proposal yang Kiran buat berbasis mikro itu telah disetujui oleh pemerintah. Dana dari pemerintah itu pun juga sudah cair. Akan tetapi atas namanya Abu Darda. Dan uangnya pun juga masuk ke dalam kantong rekening pribadinya Abu Darda. Mendengar hal itu, Kiran pun jadi sangat marah. Di situ ia pun membenci manusia yang ingin berbuat dosa akan tetapi dengan cara mengatasnamakan agama. Dan di situ ia pun ingin membuktikan kepada semua orang jika Abu Darda itu adalah orang yang sangat munafik. Dengan lihat sikap Abu Darda, Ana tuh jadi tertantang buat buktiin kalau mereka salah. Ana mau ngupas kulit agama sampai ke akarnya, Ro. Kenapa bisa manusia menggunakan agama buat kejahatan? Dan setelah pertemuan itu, Arul pun selalu menemani Kiran. Di situ mereka pun belajar agama bersama dan juga saling bertukar pendapat satu sama lainnya. Bahkan hubungan mereka pun jadi semakin dekat. Kemana-mana mereka pun selalu bersama. Suatu hari, Kiran yang baru bangun di kamarnya mendengar suara keributan dari luar. Dan terlihat di sana sudah banyak sekali sekelompok orang yang tengah mencari dirinya. Dan ternyata itu adalah kelompok suruhan dari Abu Darda yang ingin menangkap si Kiran. Namun beruntungnya ada si Arul yang segera membawanya pergi dari sana. Itu Kiran, Bang! Tunggu. Saat di jalan, Kiran pun langsung menangis. Mengapa semua ini terjadi kepadanya? Sedangkan di sisi lain, berita bahwa Kiran menggoda Abu Darda itu juga sudah tersebar di mana-mana. Bahkan telah diketahui oleh bapak dan juga ibu Kiran serta warga-warga yang berada di kampung. Ada salah apa sih, Ro, sama Allah? Ini soal manusia yang takut aibnya kebongkar. Orang-orang seperti Abu Darda itu sangat butuh kepercayaan umat. Kiran yang masih bersedih pun lalu ditelepon oleh ibunya. Dan di situ ibunya pun malah menyalahkan si Kiran. Di situ ibunya pun merasa kecewa karena mengira Kiran ini telah menggoda dan juga menfitnah Abu Darda. Dan hal itu juga membuat penyakit bapaknya menjadi semakin parah. Izin Kiran ngejelasin dulu. Enggak, Kiran enggak salah, Bu. Sudah jelas semuanya. Sudah jelas semuanya, Kiran. Kami berharap dengan kamu masuk pondok, kamu bisa jadi lebih baik. Kalau Ibu lebih percaya mereka, terus Kiran sama siapa, Bu? Sudah sabar. Kiran. Kiran pun di situ sangat terpukul karena tidak ada yang percaya kepada dirinya. Bahkan orang tuanya sendiri pun juga tidak percaya kepadanya. Dan di situ ia pun sangat marah kepada Allah. Ya Allah, kau jahat sekali, ya Allah. Kiran, ya astagfirullahaladzim. Istighfar, Kiran. Kiran, kau jahat sekali. Kiran, istighfar, Kiran. Akan tetapi, ternyata sebenarnya bapaknya itu sangat membela si Kiran, karena di situ ia merasa si Kiran itu tidak bersalah. Namun di situ ia pun sedikit syok sehingga keadaannya makin melemah. Dan singkat waktu, hari pun sudah larut malam. Di situ Arul membawa Kiran ke sebuah penginapan agar Kiran ini dapat beristirahat, serta jauh dari pencarian para pasukan Abu Darda. Mau pesan kamar? Oh, yang single apa yang double? Yang paling murah aja. Di situ Arul pun menunggu di luar, sedangkan Kiran pergi mandi. Dan saat di luar, Arul pun sempat didekati oleh si penjaga penginapan itu. Mas. Ngapain dari tadi mondar-mandir kok nggak masuk? Ya udah, kalau nggak mau sama dia, gua aja yang temenin. Melihat hal itu, Kiran pun langsung menyuruh Arul untuk masuk ke kamarnya saja. Daripada di luar, ia diganggu oleh wanita-wanita tersebut. Di situ Kiran pun berkata bahwa ia tidak punya siapa-siapa lagi. Namun di situ Arul pun dengan tegas langsung mengatakan jika ia akan selalu ada untuknya. Dan kemudian Kiran pun langsung bersandar di bahunya si Arul dan meminta agar jangan meninggalkan dirinya. Dan juga jangan tinggalin Ana ya. Dengan grogi, Arul pun lalu memegang tangannya si Kiran. Dan pada saat itulah untuk pertama kalinya
Tengah malam mereka pun terdiam dengan apa yang sudah terjadi. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian itu Arul pun tiba-tiba saja menghilang. Kiran pun kemudian mencari Arul di kosnya. Akan tetapi Arul selalu menghindar dan sudah pindah kos dari sana. Dan ternyata di situ si Arul mencalonkan diri sebagai ketua himpunan fakultas. Ia ingin mendapatkan suara dari organisasi Abu Darda supaya bisa menang sebagai posisi ketua. Maka dari itulah ia memilih untuk menjauhi si Kiran. Selain itu, selama Arul dekat dengan si Kiran, ia merasa sering berbuat dosa seperti perzinahan di malam itu. Dan juga karena membantu Kiran, Arul pun jadi berbuat dosa yang lain. Seperti menyewa kamar hotel untuk Kiran berlindung di malam itu. Sementara uang hotel itu sebenarnya adalah uang infak masjid. Jadi di situ Arul pun merasa jika ia selalu berbuat dosa jika berada di dekatnya si Kiran. Dan Arul meminta agar si Kiran ini tidak mengganggunya lagi. Munafik! Assalamualaikum. Lagi dan lagi Kiran pun disakiti. Hal itu membuat si Kiran ini sangat terpukul dan bertanya-tanya tentang kekuasaan Sang Maha Pencipta. Dan sekarang Kiran ini bukanlah Kiran yang dulu lagi. Di situ ia telah berubah dan bergabung dengan anak seni, anak musik dan juga anak pecinta alam, yang mayoritasnya itu adalah orang-orang yang sangat bebas. Di situ Kiran pun jadi menghisap rokok, meninggalkan sholat dan juga jauh dari agama. Bahkan Kiran juga seperti orang yang sangat stres, yang mengatakan bahwa manusia itu bisa menjadi Tuhan. Dan orang-orang yang mendengarnya itu pun hanya tertawa terbahak-bahak. Di situ Kiran tidak bercanda. Ia lalu mengajak salah satu temannya yang bernama Hudan untuk pergi ke gunung untuk membuktikan bahwa manusia juga bisa menjadi Tuhan. Dan singkat cerita, Kiran dan juga Hudan sudah tiba di atas gunung. Akan tetapi, cuaca pada saat itu sangatlah buruk. Di situ, Kiran pun kemudian berdiri di ujung tebing. Di atas itu, Kiran pun sangat marah kepada Allah, karena selama ia mengabdi kepadanya, balasannya selalu sangat menyakitkan. Bahkan Kiran pun juga tidak takut. Di situ ia pun lalu menantang Tuhan, dan mulai hari itu Kiran pun bersumpah akan membasuh tubuhnya dengan penuh dosa dan juga maksiat dengan orang-orang yang sok suci dan juga munafik. Dan seketika saja petir pun langsung menyambar tubuhnya, dan di situ Kiran pun langsung tidak sadarkan diri. Di situ Hudan pun segera menyelamatkan si Kiran, lalu ia pun segera mendirikan tenda, dan semalaman mereka berdua pun menginap di atas gunung tersebut. Di pagi harinya saat Hudan terbangun, tiba-tiba saja Kiran ini sudah tidak ada lagi di sana. Ternyata Kiran sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat ucapan terima kasih. Dan sejak saat itulah Kiran merubah dirinya sepenuhnya menjadi seorang pendosa. Ia sekarang jadi lebih dekat dengan dosennya yaitu Pak Tomo. Dan ternyata diam-diam Kiran ini menjalani hubungan gelap dengan Pak Tomo. Padahal sebenarnya Pak Tomo itu sudah punya anak dan juga istri. Selain itu, Pak Tomo pun juga memanfaatkan Kiran sebagai wanita bayaran, atau dalam arti lain sebagai pelacur. Di situ Pak Tomo selalu menawarkan Kiran kepada kenalan-kenalannya untuk tidur bersamanya. Dengan menjadi pelacur, hidup Kiran pun juga sudah berubah. Kini dia punya banyak uang sehingga hidup berkecukupan, tinggal di sebuah apartemen mewah dan juga punya mobil pribadi. Namun setelah menjadi pendosa, Kiran pun langsung diberikan teguran. Karena tak lama, Kiran mendapatkan kabar jika bapaknya telah meninggal dunia. Karena sejak lama bapaknya itu menolak untuk pergi berobat. Karena bapaknya itu lebih memilih untuk memberikan uangnya untuk biaya kuliah Kiran dan juga dakwah-dakwahnya. Di situ, Kiran pun sangat malu mendengar kabar itu. Padahal kenyataannya ia sudah jauh dari agama. Akan tetapi Kiran sudah terlanjur menjadi seorang pendosa dan hidupnya pun harus terus berjalan. Di samping itu Pak Tomo memiliki kenalan yang tidak main-main. Karena suatu hari Kiran ini mendapatkan klien seorang kolega penting. Saat itu mereka akan makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Namun ketika bertemu, kolega penting itu sangatlah mesum kepada Kiran. Karena merasa risih dan juga benci, Kiran pun langsung memberontak. Lalu menyiram kolega penting itu sampai bajunya basah. Tentu saja di situ Pak Tomo pun langsung marah atas perbuatan Kiran tadi. Dan ternyata Kiran ini tidak mau melayani klien yang mesum. Di situ ia hanya ingin melayani klien yang munafik. Terlihat so alim padahal sifat aslinya sangatlah bejat. Dan ternyata diam-diam Kiran
Kiran ini sedang menjalankan misi. Di situ ia ingin membongkar kebusukan-kebusukan para orang munafik, karena di situ ia sangat benci kepada orang yang sangat munafik seperti Abu Darda dan juga Arul, orang-orang yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Di situ Pak Tomo pun tanpa sengaja menampar si Kiran. Kiran yang marah pun langsung mengusir Pak Tomo dari kamar apartemennya. Di keesokan harinya, Kiran berada di sebuah balkon apartemen dan memberikan jari tengahnya kepada langit. Di situ Mbak Ami pun tidak menyangka sekarang Kiran berubah menjadi seperti ini. Kiran pun meminta Mbak Ami agar jangan bersedih, karena semua ini adalah pilihan dari dirinya sendiri. Di situ Mbak Ami pun merasa senang jika Kiran sudah merasa lebih bahagia. Namun ketika Mbak Ami akan merokok, dia pun meminjam korek api milik si Kiran. Di situ Kiran pun langsung merebut korek itu, karena sebenarnya itu adalah sebuah kamera tersembunyi. Melihat hal itu, Mbak Ami pun langsung bertanya, untuk apa Kiran memiliki kamera seperti itu? Namun di situ Kiran pun tidak menjawab, lalu mengalihkan topik pembicaraannya. Suatu hari, Pak Tomo pun menghubungi Kiran lagi. Di situ ia pun memberitahu jika ada klien baru yang harus Kiran layani. Dan kali ini kliennya itu adalah orang yang sangat penting. Dia adalah Pak Alim Suganda, sosok politikus yang sangat paham dalam beragama. Kiran pun langsung dengan segera berangkat menaiki taksi menemui Pak Alim Suganda di sebuah hotel yang sangat mewah. Dan di situ Kiran pun sangat senang, karena inilah klien yang dia incar, yaitu orang yang sangat munafik. Di depan publik dikenal sebagai orang yang paham agama, akan tetapi sifat aslinya itu sangatlah bejat. Dan sesampainya di hotel, Kiran pun lalu menawari Pak Alim ini untuk merokok, karena di situ ia ingin meletakkan kamera tersembunyi berupa korek api tadi. Akan tetapi Pak Alim ini malah meminta yang lain, yaitu bercocok tanam bersama si Kiran. Lalu Kiran pun mengatakan sesuatu kepada Pak Alim, lebih tepatnya kata-kata yang sarkas. Di situ Kiran pun mengatakan kalau ia sangat beruntung bisa melayani Pak Alim, sosok pemimpin yang bijaksana, ayah yang sayang kepada keluarganya, dan juga pemimpin yang sangat soleh. Hal itu pun tentu saja membuat Pak Alim ini sedikit geram karena ia merasa tersindir. Lalu Pak Alim pun langsung pergi menghadap ke depan kaca. Dan di saat itu juga Kiran pun langsung menaruh korek api kameranya untuk merekam kebejatan si Pak Alim. Kemudian Kiran pun langsung segera melayani Pak Alim. Akan tetapi seketika Kiran pun langsung disiksa. Dan setelah disiksa Kiran pun lalu disetubuhi. Semua itu pun akhirnya berhasil terekam oleh kamera koreknya. Setelah selesai, saat di kamar mandi hotel terlihat wajah Kiran pun sudah lebam karena kekerasan yang dibuat oleh Pak Alim. Di situ Pak Alim pun kemudian meminta maaf karena ia lepas kendali. Lalu Pak Alim pun merelaksasi sejenak dengan menghisap sebatang rokok. Kemudian terlihat Pak Alim memegang korek api kamera itu. Dan di situ Kiran pun langsung meminta korek itu untuk dikembalikan, karena di situ ia akan segera pulang. Namun di situ Pak Alim suka dengan korek tersebut. Dan di situ ia pun meminta agar korek itu diberikan kepadanya saja. Dan akhirnya Kiran pun langsung bergegas pergi dari sana. Temennya, Kiran pun langsung berlari dan membuka laptop miliknya. Dan beruntungnya kamera korek itu sudah terhubung kepada laptop miliknya. Di situ ia pun segera mentransfer rekaman video tadi dan juga menyalinnya ke sebuah flash disk. Dan tak lama kemudian Pak Tomo pun datang ke kamar apartemennya. Di situ Pak Tomo mendapatkan laporan dari Pak Alim Suganda jika Kiran ini pulang terburu-buru. Dengan tenang Kiran pun lalu menutup laptopnya agar tidak diketahui oleh Pak Tomo. Lalu ia pun menjawab pertanyaan Pak Tomo dengan lemah lembut dan juga manja. Di situ Pak Tomo pun mengatakan bahwa dirinya sangat dekat dengan Pak Alim agar karir kedepannya semakin lancar. Karena Pak Alim ini sedang diusung oleh dua partai besar untuk menjadi seorang wali kota. Jadi jika mereka terus memiliki hubungan baik dengan Pak Alim, maka Pak Tomo ini pun yakin jika kedepannya itu mereka akan lebih kaya lagi. Dan juga bisa tinggal di apartemen yang lebih besar dari ini. Saya. Ngertiin apa? Namun tak lama kemudian Pak Tomo ini mendapatkan telepon dari Pak Alim bahwa Kiran ini melakukan sesuatu yang akan membuat image-nya menjadi hancur. Dan ternyata Pak Tomo pun sadar korek api itu adalah kamera. Di sisi lain, transfer video dari laptop ke flash disk itu pun akhirnya telah selesai. Dan di situ Kiran pun langsung membawa kabur flash disk tersebut. Namun di situ Pak Tomo pun langsung menghalangi Kiran untuk kabur. Karena jika image Pak Alim hancur, maka Pak Alim akan marah besar kepadanya. Di situ Kiran pun sempat dipukul beberapa kali. Namun pada akhirnya ia pun berhasil melarikan diri.
Di situ Kiran pun terus berlari hingga ia sampai di salonnya Mbak Ami. Di sana luka Kiran pun langsung dibersihkan oleh Mbak Ami. Di situ Kiran pun juga ingin berpamitan karena ia akan membongkar kebusukannya Pak Alim, kejahatan si manusia munafik, dan dia pun juga akan pergi dari tempat ini. Aku harus nuntasin ini semua, Mbak. Buat apa? Mbak, aku puas cuma dengan membuka topeng orang-orang munafik itu. Karena aku muak lihat mereka terus-menerus lolos, Mbak. Di situ Kiran pun lalu meminta tolong kepada Mbak Ami agar menyiapkan 2 potong baju ganti. Dan ternyata Mbak Ami ini sangat memahaminya. Di situ dia pun akan ikut pergi bersama dengan si Kiran. Ganti. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Namun sayangnya di situ jalan mereka tidaklah mulus. Karena di situ Mbak Ami sadar ada penyusup yang sedang memperhatikan rumahnya. Mbak Ami pun lalu meminta Kiran untuk memberikan flash disknya. Lalu Mbak Ami pun kembali lagi masuk ke dalam rumahnya. Sementara si Kiran diminta untuk menunggunya di sana. Dan benar saja di situ Kiran pun dibekap oleh orang suruhan dari Pak Alim. Kemudian ia pun langsung dibawa ke sebuah rumah kosong. Di situ Kiran pun diikat lalu disetrum agar ia mau memberitahukan akun pribadi miliknya supaya video wik-wik bersama Pak Alim dapat segera dihapus. Akan tetapi Kiran ini pun hanya tertawa dan di situ ia malah menggigit kuping penjaga tersebut. Di situ Kiran pun tidak menjawab sama sekali semua pertanyaan dari si penjaga itu. Maka siksaan yang sangat kejam pun akan diberikan kepadanya. Dan di keesokan harinya, Kiran pun tersadar dan ia berkata dalam hati bahwa dirinya tidak akan mati. Dan saat para penjaga itu sedang lengah, di situ Kiran pun mempunyai kesempatan untuk kabur. Ketika salah satu penjaga sedang pergi, Kiran pun juga berhasil melenyapkan satu penjaga lagi dengan cara menusuk dan juga menyentrumnya tubuh si penjaga itu. Dan akhirnya Kiran pun berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Lalu ia pun segera menuju ke rumahnya Mbak Ami. Namun sesampainya di sana, ternyata Mbak Ami ini ditemukan sudah meninggal dunia di salon miliknya. Tentu saja hal itu membuat Kiran ini sangat terpukul dengan apa yang telah terjadi. Dan ternyata Mbak Ami ini sudah meninggal sejak 172 jam yang lalu akibat serangan jantung. Namun beruntungnya flash disk itu pun masih aman dan berada di saku celananya Mbak Ami. Kemudian Kiran pun segera mengambil flash disk itu lalu mencium Mbak Ami untuk yang terakhir kalinya. Kini Kiran pun tidak punya siapa-siapa lagi dan juga tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Kiran pun datang ke wilayah kaki gunung dan menumpang hidup di sana, tepatnya di sebuah warung makan milik Bu Marni. Di situ Kiran pun bantu-bantu di sana tanpa dibayar. Ya setidaknya dia punya tempat tinggal dan aman dari kejaran Pak Alim Suganda serta anak buahnya. Namun pada suatu hari Kiran ini melihat Pak Tomo yang turun dari bus yang datang ke wilayah gunung tersebut. Di situ Kiran pun segera meminta izin kepada Bu Marni untuk segera pergi dari tempat itu karena kehadirannya Pak Tomo. Kemudian ia pun langsung berjalan menyusuri hutan. Tetapi di situ ia seperti dihantui oleh bayang-bayangan masa lalunya. Di situ ia pun berlari karena ketakutan dan kemudian ia pun langsung pergi ke atas gunung. Namun sesampainya di atas Kiran dihalangi langsung oleh Pak Tomo dan kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Di situ Pak Tomo pun sangat marah kepada Kiran karena flash disk itulah Pak Alim ini jadi menghancurkan hidupnya. Di situ Pak Alim murka lalu balas dendam dengan menyebarkan kepada publik tentang kebejatan Pak Tomo, yaitu seorang mucikari yang sering menyalurkan banyak perempuan sebagai seorang pelacur untuk melayani banyak pria. Dan setelah itu ia pun langsung dipecat sebagai seorang dosen. Sementara itu, sekarang Pak Alim baik-baik saja. Bahkan ia pun berhasil naik menjadi seorang wali kota.
karena video skandal yang sempat Kiran rekam dan juga posting di sosial media itu telah dihapus oleh seorang hacker yang disewa oleh Pak Halim. Di situ, Pak Tomo pun ingin membalaskan dendamnya kepada Kiran yang telah menghancurkan hidupnya, dan ia pun akan segera menusuk Kiran. Akan tetapi, Kiran dan juga Pak Tomo malah terjatuh bersama-sama ke bawah tebing itu. Langsung menjawab, jika selama ini ia mencari ridho Allah. Akan tetapi entah mengapa yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. Dan di situ si bapak pun langsung memberikan nasihat kepada Kiran. Mendengar nasihat itu, Kiran pun langsung merasa sangat bersalah karena telah marah kepada Allah. Wis ya, Nduk, Cahayu. Bapak tunggu kamu di Serambi Sirotol Mustaqim. Dan beberapa saat kemudian, Kiran pun mendapatkan bantuan agar dirinya segera dievakuasi. Sementara itu, Pak Tomo pun akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan kini Kiran pun juga sudah selamat dan dirawat di rumah sakit. Di situ, ia pun lalu melihat berita di TV tentang terbongkarnya kejahatan yang dilakukan oleh Abu Darda beserta dengan pasukan organisasinya. Dan ternyata organisasi itu memanglah menyimpang. Bahkan di situ mereka juga melakukan aksi terorisme meledakkan bom di kantor Polda. Dan beruntungnya Kiran ini sudah tidak tergabung lagi ke dalam organisasi itu. Kemudian ditampilkan juga sosok Pak Alim yang sedang berada di televisi, yang mana ia kini telah resmi menjadi wali kota yang baru. Di situ dia pun mengisi sebuah acara dan juga dimintai pendapat dari sisi orang yang paling paham agama tentang kasus terorisme yang dilakukan oleh organisasi Abu Darda. Melihat hal itu, Kiran pun seketika geram, karena Pak Alim Suganda ini masih saja sosok alim di depan publik. Dan setelah itu, Kiran pun langsung menelpon ibunya untuk meminta maaf. Akan tetapi, ibunya itu tetap saja masih marah kepada Kiran dan langsung memutuskan hubungannya. Bahkan ibunya sendiri tidak mau lagi menganggap Kiran ini sebagai anaknya. 3 bulan kemudian, berita Pak Alim yang sudah menjadi wali kota pun sudah tersebar luas. Dan kini Pak Alim pun juga diundang di salah satu acara talkshow di stasiun televisi. Ternyata Kiran pun terus saja menjalankan aksinya. Di situ ia pun menyamar sebagai kru TV dengan memakai cadar. Lalu diam-diam ia pun menyambungkan flash disk itu kepada monitor layar. Lalu Kiran pun keluar dari gedung itu. Dan di saat itulah acara TV itu pun dimulai. Dan langsung menayangkan video Pak Alim Suganda sedang wik-wik bersama Kiran. Di situ Kiran pun akhirnya berhasil menjalankan misinya. Dan akhirnya film pun selesai. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai.